إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم وبارك فيكم أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mengawali khutbah ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa berbekal dengan takwa, karena itu adalah sebaik-baik bekal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman kelak. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena harta atau kemegahan dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah apa yang dia tuju. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini merupakan landasan agama yang agung. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa hadis ini masuk ke dalam 70 bab fiqh. Beliau juga mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga ilmu. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa pokok-pokok Islam itu berada pada 3 hadis. Hadis Umar ini yang sedang kita bahas, yaitu tentang niat, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal tanpa ada landasan dari kami, maka amalan itu tertolak. Dan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat. Yang halal itu jelas
dan yang haram itu jelas, dan di antaranya ada perkara yang masih samar-samar. Dan beliau Imam Ahmad berkata, sesungguhnya agama ini seluruhnya berporos pada melakukan hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal yang diharamkan, dan berhenti pada perkara yang syubhat. Dan inilah kandungan dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma yang telah kita sebutkan tadi, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat. Namun jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum, hal tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, amalan zahir yang harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat petunjuknya dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa ada landasan dari kami, maka amalan itu tertolak. Dan yang kedua, perbuatan zahir tersebut harus dibangun di atas niat yang benar, yaitu mengharapkan wajah Allah semata, sebagaimana yang terdapat petunjuknya dari hadis Umar radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Jemaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Niat merupakan perkara yang sangat penting untuk kita atur dan kita perhatikan sebelum kita melakukan suatu amalan. Mari kita simak sebuah nukilan dari Yahya bin Abi Katsir. Beliau berkata, pelajarilah niat, karena niat lebih utama dari amal. Kemudian Al-Fadl bin Ziyad berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, tentang niat dalam beramal. Aku bertanya, apakah niat itu? Beliau menjawab, seseorang mengendalikan dirinya ketika hendak beramal agar tidak menginginkan pujian manusia. Sebuah pertanyaan muncul, mengapa kita tidak boleh menginginkan pujian manusia? Karena menginginkan pujian manusia merupakan bagian dari kesyirikan yang harus kita hindari. Sebagaimana yang dinukil dari Fudail ibn Iyad dalam Syu'abil Iman, beliau berkata, meninggalkan amal karena manusia, maka itulah riya. Dan beramal karena manusia, itu adalah syirik. Dan ikhlas ketika Allah menyelamatkan kita dari dua perkara tersebut. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum, Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku hadapi daripada niat, karena niat itu selalu berubah-ubah. Dengan demikian, sudah sepantasnya kita mengatur agar setiap amalan yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah, yang itu dengan mengatur niat kita, memurnikan landasan niat kita hanya karena Allah semata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana yang telah disampaikan pada khutbah pertama, bahwa amalan yang kecil bisa menjadi besar nilainya, dan sebaliknya, amalan yang besar bisa menjadi kecil nilainya akibat niat. Oleh karena itu, marilah kita mendengar perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, betapa banyak amalan saleh yang kecil dibesarkan nilainya oleh niat, dan betapa banyak amalan saleh yang besar dikecilkan nilainya karena niat pula. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari secara marfu', Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqa. Rawahu Muslim. Janganlah engkau meremehkan sesuatu pun dari amalan kebaikan, meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata,
Tidaklah amalan itu bertambah nilainya dan besar pahalanya, melainkan tergantung pada keimanan dan keikhlasan yang terdapat dalam hati pelakunya. Sampai-sampai jika seseorang berniat jujur untuk melakukan kebaikan, maka dia sama seperti orang yang melakukannya meskipun ia belum melakukannya. Dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, katabaha Allahu lahu 'indahu 'ashra hasanat illa 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah." Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menerangkannya. Maka barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan namun ia tidak melakukannya, maka Allah akan mencatatnya kebaikan tersebut di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Apabila ia berniat untuk melakukan sebuah kebaikan kemudian ia mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya di sisi Allah dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat dan hingga kelipatan yang banyak. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Dan apabila ia berniat melakukan keburukan lantas ia mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya di sisi Allah sebagai sebuah kejelekan. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dengan demikian jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, khatib mengajak diri khatib pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa kita mengatur niat pada setiap amalan yang kita lakukan, karena dengan itulah kita mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara niat yang salah kita malah mendapatkan dosa. Wal iyadu billah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أقم الصلاة.